Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM G00241810. Saya dari kelompok B10. Dan pada video ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi saya yang pertama di blok 1.3. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen. Dinding abdomen sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang bagian anterolateral dan ada bagian posterior. Untuk di bagian anterolateral, itu terdiri dari beberapa lapisan. Mulai dari yang paling luar, itu ada kulit. Di bawah kulit terdapat fascia superficialis. Untuk dinding abdomen anterolateral, fascia superficialis dibagi menjadi dua. Ada fascia Camper dan ada juga fascia Scarpa. Fascia Camper ini disebut juga sebagai panniculus adiposus. Lapisan ini mengandung banyak lemak, makanya disebut sebagai panniculus adiposus. Sedangkan fascia scarpa itu disebut juga sebagai stratum membranosum karena berupa lapisan membranosa tipis dan berisi sedikit atau tanpa lemak. Pada pria, fascia superficialis akan berlanjut membentuk lapisan fascia dartos. Fascia dartos merupakan fascia khusus yang berisi serabut-serabut otot polos. Sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini akan menjadi komponen pembentuk labium majus pudenda. Di bawah fascia superficialis ada fascia profunda, dan di bawahnya lagi ada musculi et aponeurosis. Nah, pada dinding abdomen anterolateral, muskulus atau otot itu dibagi ke dalam dua bagian, dua jenis. Ada flat muscle dan ada juga vertical muscle. Untuk flat muscle itu terdiri dari tiga buah muskulus. Ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Sedangkan untuk vertical muscle-nya itu terdiri dari dua muskulus. Ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, khusus untuk yang vertical muscle ini, dia itu berada di dalam vagina musculi recti, yang merupakan aponeurosis dari tiga buah flat muscle. Nah, selain itu, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi dua, menjadi kanan dan kiri oleh linea alba. Selain linea alba, ada juga intersectiones tendinae yang membentuk garis. Ada yang setinggi processus xiphoideus, ada yang setinggi umbilicalis, dan ada juga yang setinggi uh, di antara processus xiphoideus dan umbilicalis. Nah, linea alba dan intersectiones tendinae inilah yang membentuk struktur seperti six packs di perut. Kemudian, selain vertikal muscle, di dalam vagina musculi recti ini juga berisi arteri vena epigastrika superior dan inferior dan ujung terminalis nervus intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Di bawah musculi et aponeurosis ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada peritoneum parietale. Peritoneum parietale ini dibagi lagi menjadi dua. Ada peritoneum parietale yang merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Dan ada peritoneum viscerale yang merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis. Baik sebagian permukaan organ maupun secara keseluruhan permukaan organ. Apabila organ itu ditutupi hanya sebagian aja, organ itu akan disebut sebagai organ retroperitoneal. Sedangkan jika organ itu ditutup secara sepenuhnya, organ itu akan disebut sebagai organ intraperitoneal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen yang posterior. Sama seperti dinding abdomen yang anterolateral, bagian paling luar dari dinding abdomen posterior adalah kulit. Di bawah kulit terdapat fascia superficialis dorsi, dan setelah itu ada muskuli. Pada dinding abdomen yang posterior, muskuli dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi, hanya satu aja. Kemudian pada lapisan kedua terdapat 4 buah muskulus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae,
musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian pada lapisan ketiga terdapat 3 buah muskulus, ada musculus multifidus, musculus interspinale, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat terdiri dari 3 buah muskulus juga, yaitu musculus quadratum lumborum, musculum iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Setelah itu, ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietale. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum ini merupakan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap berada pada posisinya. Dan duplikator peritoneum ini terbagi menjadi 3. Ada mesenterium, omentum, dan ligamentum peritoneum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mesenterium. Mesenterium ini fungsinya adalah untuk melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu ada mesokolon pada kolon, kemudian ada mesenterium, ada juga mesoappendix pada appendix. Selanjutnya, omentum. Omentum ini fungsinya untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum itu dibagi menjadi 2. Ada omentum minus dan ada omentum majus. Untuk omentum minus itu disusun oleh 2 ligamen. Ada ligamen hepatoduodenale dan ada ligamen gastrohepatica. Untuk yang omentum majus itu disusun dari 4 ligamen. Ada ligamen gastroclenica, ligamen gastrosplenica, ligamen gastrocolica, dan splenorenale. Yang terakhir ada ligamen peritonei. Fungsi dari ligamen peritonei ini adalah untuk melekatkan antar organ ataupun antar organ ke dinding posterior abdomen. Nah, ligamen peritonei ini terdiri dari yang pertama di hepar. Di hepar itu ada ligamen falciform. Kemudian ada ligamen hepatoduodenale dan ligamen gastrohepatica. Di gaster ada ligamen gastrofrenica, ligamen gastrosplenica, dan ligamen gastrocolica. Sekian pemaparan saya mengenai laporan praktikum saya yang pertama untuk blok 1.3. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.